Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu resto ya, namanya di dalam Joglo Merapi. Nah di sini tempatnya juga sangat luas dan tentunya di belakang saya ini masih banyak joglo-joglo yang mungkin teman-teman bisa makan atau bisa sekaligus ketika ada rapat atau agenda pertemuan. Nah, di sini bisa teman-teman gunakan tentunya dengan menu-menu yang teman-teman bisa memilih ya, bisa memilih sesuai dengan pesanan dan tentunya bisa menyediakan sesuai dengan request teman-teman. Oke, seperti apa dalam Joglo Merapi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Nama saya Safrodin, alamat asli Beriki, asli sini, Dukun Magelang, lereng Merapi. Kemudian adik bertanya untuk kenapa ini dalam Joglo Merapi gitu. Ya, ini karena memang di lereng Merapi. Yang kedua memang kebetulan saya orang Jawa dan saya senang untuk budaya Jawa itu, sehingga saya buat rumah Jawa semacam ini gitu, adik. Boleh tahu filosofinya seperti apa, Pak? Ini ada beberapa tokoh pewayangan, kalau boleh diceritakan ya, Pak. Semua insya Allah kita buat punya maksud dan tujuan tertentu. Nama saja dalam Joglo Merapi, dalam adalah sebuah rumah yang konon sejak dulu sepengetahuan saya ya, itu adalah rumah yang sangat dihormati karena memang itu dalam itu milik Pak Kiai atau Punggowo atau Pak Lurah dan sebagainya, itu kan dalam. Nah, ini sehingga rumah siapapun yang kesini saya berharap menjadi orang yang terhormat semua, menjadi orang yang baik semua. Kemudian tentang Joglo adalah simbol rumah Jawa, Merapi pun adalah ikon daripada artinya untuk orang Jawa sini ya, nek saya orang Merapi, ya Merapi itu selalu saya bawa dalam, ya gimana ya, semoga walaupun dengan perantara Allah membawa berkah, gitu saja. Kemudian tentang Tugu ya, Tugu itu saya buat gunungan ada simbol wayang gitu. Nah, dan di situ ada Bima, ada Semar. Itu kan Bima itu adalah kesatria, jadi kesatria itu saya harap bisa mandiri artinya kita sebagai orang gunung, orang desa ya kudu terampil, iso nyambut gawe sak iso-isoe, percaya diri. Bahkan Bima itu dengan naga saja berani, kita apalagi yang jelas tidak harus berperang dengan siapapun, hanya dengan artinya kita bersungguh-sungguh, insya Allah walaupun orang kampung, harapan saya lereng Merapi ini akan muncul generasi-generasi masyarakat yang mandiri dan kuat lah. Luar biasa. Dalam Merapi ini ada apa saja, Pak, kalau boleh tahu? Di dalam Joglo Merapi ini sebetulnya saya buat itu satu hobi dan suatu kesenangan dan keinginan untuk membuat rumah Jawa. Tetapi pada saat belum jadi saja, alhamdulillah itu banyak teman sahabat, wah aku mau tak mantu di situ resepsi, aku tak mantu di situ. Saya tidak pernah narik dengan siapapun karena ini dipakai bersama-sama, monggo. Yang penting kena tak operasional, ya resik dan sebagainya. Kemudian ada lagi,
aku tolong dicepai iki. Otomatis saya buat menu masakan, yo golek sing do masak. Ya alhamdulillah dengan sebisa mungkin insya Allah diterima dengan baik oleh rekan-rekan. Ya semoga saja bermanfaat lah untuk semua pihak. Karena memang nek resepsi jagungan zaman saiki niku arep nang omah ya pancen sesak kadang latar ora duwe. Teng mriki monggo dipakai asalkan tidak bareng-bareng, tidak ada barengan monggo silahkan gitu Mas. Biasa. Jadi ini selain dalam Merapi ini menyediakan tempat untuk acara, tentunya juga bisa menyediakan sebuah hidangan ya sesuai dengan pesanan ya Pak ya. Ya. Sesuai pesanan. Nah ngomong-ngomong soal pesanan ini bisa request ya Pak atau ada menu-menu tersendiri nih Pak kalau boleh tahu? Di sini misalkan ada kumpulan hajatan itu bisa request ajeng nopo, kemudian budget berapa, selalu kita layani dan kita bisa. Nyun sewu, di tempat yang bagus, yang nyaman, tidak harus mahal. Harus kita buktikan. Karena mengapa banyak di mana tempat nek kula dong rono-rono, waduh, ternyata ngantongnya kempes. Harapan saya karena ini rumah-rumah bersama, wes monggo ibaratnya untuk kumpulan itu ya menu apa, budget berapa bisa kita layani. Kemudian menu-menu di sini yang andalan ya ada ingkung, bajem, ada ayam bengil, ada ayam betutu, kemudian aneka soto dan lain-lain Mas. Nanti dicoba nanti. Kita buka ya baru sekitar sebetulnya belum buka tapi sudah jalan itu mulai sebelum puasa. Tetapi kita buka secara resmi melayani orang sami pinarak jajan itu ya baru sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ya 2 bulan lah paling lama. 1 bulan. Jadi sudah 1 bulan ini sudah sepertinya sudah banyak yang alhamdulillah. Booking ya Pak ya. Alhamdulillah. Sing rawuh ya dombaleni itu banyak. Nah untuk segi pemasaran sendiri nih kalau boleh tahu di dalam Merapi ini promosinya atau pemasarannya lewat apa Pak kalau boleh tahu? Gandeng kula iki wong desa ora patek ngerti. Niku namung ayo gedhok tular ana wong mara. Kemudian jajan beberapa kali malah kecelek karena kita belum buka. Setelah kita buka ternyata alhamdulillah tambah-tambah. Sama anak itu yang merumusaike wong gandeng di Facebook mingan gitu. Tadi untuk promosi medianya kedok tular lebih banyak kedok tular dan tadi lewat Facebook ya lewat putranya. Nah soal apa itu memulai usaha di dalam Merapi tentunya kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Pak ya. Leres. Nah itu kalau boleh tahu perjalanan Bapak memulai usaha ini seperti apa Pak? Setiap usaha itu kadang tidak terbayangkan. Contohnya ini saya sebetulnya untuk senang-senang buat rumah joglo limasan. Tetapi karena suatu kebutuhan, Pak elei menu masakan kok do seneng dan jalan. Itu alhamdulillah kemudian kita jalankan. Membangun usaha sendiri. Saya punya prinsip, saya penting siji harus jujur orang usaha itu. Jujur dalam arti, yo ojo ngapusi konsumen. Jadi harga murah ya dibuat harga murah. Kemudian harga ya yang standar karena kita orang desa. Lanjut. Ya yang jelas saya karena basic saya banyak wong usaha karena juga punya usaha yang lain. Itu penting teng mriki orang yang datang harapan saya tidak merasa tertipu. Entah kui dimuni dilarang, entah kui ora enak dan sebagainya. Neiso aja ngasih. Kami berusaha semacam itu. Walaupun yang terjadi kadang kita sebagai manusia yang kurang dan penuh salah kadang terjadi. Tapi kita harus berusaha semacam itu. Itu menjadi prinsip usaha kami. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi intinya memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak ya dalam usaha. Nah tentunya Pak Safrudin ini kan tentunya tidak sendiri ya dalam mulai usaha ini. Nah ini kalau ngomong-ngomong kalau boleh tahu secara manajemen pengelolaan ini seperti apa Pak kalau boleh tahu?
Saya terus terang wis wong tuwa ki ya ming siji ya mbotoi. Mbotoi itu dalam arti secara modal dan sebagainya ya tak siapi, tak cepaki, nek ana tomboki aku sing tanggung jawab, nek bocah nom lah ya ora iso. Sehingga saya pasrahkan kepada anak-anak dan tim. Itu kebetulan ada tim-tim masak juga dari lulusan Boga dan lulusan ya sekolah masak itulah. Nah, itu alhamdulillah baru beberapa bulan atau hari saja alhamdulillah kita sudah banyak lengganan sami rawuh dan selalu kita mintai pendapatnya untuk kerawannya di sini. Mungkin saran, kritikan, masukan selalu kita mintai untuk kebaikannya. Kula ngoten. Luar biasa. Berarti secara manajemen, secara pengelolaan sudah berjalan ya Pak ya, Ya. sudah berjalan rapi. Nah ngomong-ngomong soal ini kan bangunannya ini kan bukan bangunan biasa ya, dalam arti dari apa ya arsiteknya Ini kan bola Bali pada saat kita suatu saat punya kehendak itu mungkin Tuhan belum kabulkan. Tapi pada saat kita tidaklah kalau dikereta kepingin, kok ada temen yang nawani dari Surakarta, ini ceritanya Surakarta punya hati dalam dipasang ke, dipermudah dan sebagainya. Wes alhamdulillah. Hanya perawatan juga perlu. Jadi yo ono bocah sik mendino resik. Lanjut suatu saat soalnya temonggo itu kayak banget sih itu seneng banget. Ada tawon juga seneng banget. Nggak apa-apa, kabeh pengen urip. Ya paling dilapi. Jadi nyun sewu pada dasarnya saya senang dulu dengan rumah Jawa. Saya tidak pernah berhitung untung rugi dulu. Tapi karena kita kecintaan dan senang, alhamdulillah nyatanya kurang rugi nih. Bahkan insya Allah ada keuntungannya. Betul Mas. jadi berawal dari hobi ya Pak ya? Ya. Berawal dari hobi. Dan ini bangunnya tadi dari Surakarta semua Pak ya? Ya. Surakarta luar biasa. Jadi intinya bahwa hobi berawal dari hobi itu membuahkan sebuah hasil ya Pak. Ye. Jadi kalau intinya kalau usaha itu dimulai Senang dari dulu. senang dulu ya Senang Pak ya? dulu. Penting senang dulu. Karena senang ora wedi tombok Mas. Nek seumpama terjadi hal sing Betul tombok. sekali. Ini nek ora senang wis kuwatir tombok dan lain-lain. Bahkan karena saya senang, setiap usaha harus ada sisi sosial. Saya sudah tahu parkir harus free sampai kapanpun. Saya pun begitu. Karena bagaimanapun orang usaha itu sudah diberi rezeki. Jenengane yang lain-lain harus ada free. Misalkan orang jajan, tolong dikasih minum yang free harus ada. Saya kan begitu. Kemudian apa meneh toilet kok ditulisi kotakan, wah ojo lah. Njut parkir kapanpun ojo aku ting membayar wong. Saya begitu. Jadi karena setiap keberkahan-berkahan itu karena ada sisi sosialnya. Nek saya pribadi loh, nek tidak, nek rakus orang bekerja kabeh uang kan, akhirnya ada di duit. Nek saya kepercayaan saya loh. Ngoten Mas. Jadi aku terus saya yang seneng sik cerita seneng, kalau saya rawuh wis seneng kok ditarik parkir ban yo ojo aku. Biasa Ya, intinya bahwa intinya kita itu kalau hobi semua itu bisa menjadi ladang rezeki ya. Kalau joglo ini di dalam Merapi ini ada berapa joglo Pak? Kayaknya seperti ini besar sekali. Ini joglo satu untuk pertemuan ini, kemudian itu limasan, itu juga untuk pertemuan. Belakangnya ada limasan tertutup karena sering digunakan untuk mantenan dan sebagainya. Di situ untuk ganti manten, calon manten, sehingga limasan yang belakang ini kan joglo limasan yang ketiga itu di atas kolam itu untuk ganti manten dan sebagainya, untuk rias karena harus tertutup. Kemudian yang sana ada gazebo 1, 2, 3. Kemudian ada limasan satu lagi untuk pertemuan muat 30 orang, yang belakang terbuka di atas kolam. Kemudian ada musola 1, parkir di luas belakang. Dan untuk kapasitasnya kalau untuk rapat saya pikir ini sudah melebihi kapasitas ya Pak ya? Kemarin ini untuk 100 orang yang joglo saja. Oh ini yang, 100 orang. Oh ya pas acara Oh ada kerawan dari anggota DPR RI itu. Ya,
yang sana itu ya cukup lumayan lah. Yud belakang juga banyak. Insya Allah naik 200 barang nggih saged untuk pertemuan yang ini saja, nggih, tidak yang di belakang. Kalau boleh tahu untuk yang sudah booking, yang sudah ke dalam Merapi ini, kalau boleh diceritakan sudah berapa banyak Pak? Atau mungkin dari dinas mana saja Pak? Nggih, cukup kata. Kita belum buka, belum sempurna. Itu ada RAT dari BMT Bima Magelang itu. Kemudian ada lagi reuni itu akan lebaran, dan setelah lebaran itu cukup banyak. Kemudian ada lagi dari mantenan-mantenan. Itu mantenan-mantenan sudah beberapa kali. Dari Sigran, Mbak Putri itu, Polwan itu, kemudian Dukuh, kemudian ada lagi dari Banyu Biru, dan ini jadwal ada semua, sehingga orang yang mau booking resepsi dan sebagainya pulokan mengenai tanggal supaya tidak tabrakan. Kemudian ya katalah rencang-rencang saking kegiatan dinas ataupun kantor gitu. Memang tempat ini sangat, kalau saya merasakan tempat ini memang sangat nyaman, dan ini di pinggir atau di dulu sawah ini atau apa Pak? Sawah ya. Sawah dibikin apa itu joglo, sehingga ada kali, ada kali. Oh berarti ini belakang sana ada sungai. kolam. Nah ngomong-ngomong soal dalam Merapi ini, kalau boleh tahu ini berada di alamat di mana Pak? Ini di Jalan Veteran, Jalan Muntilan Talun, tepatnya Dusun Garunan, Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun. Lereng Lembah Gunung Merapi, itu kebetulan objek wisata juga. Oh ada objek wisata. Lereng Lembah Merapi, Gunung Gono itu. Gono. Nah, kita di bawah pas itu. Kalau boleh tahu untuk keunggulan dalam Merapi ini apa Pak? Yang diunggulkan dari apakah ada menu khusus atau seperti apa Pak? Sebetulnya kita biasa-biasa saja, tetapi kita yang kita unggulkan nanti ada ingkung bacem, ada ayam bengil, ayam betutu, kemudian ada aneka soto. Wujudnya orang setunggul bang Bapak. Ya yang jelas pelayan kami insya Allah akan kita buat sebaik-baiknya. Kemudian kita berusaha untuk memberikan kenyamanan, memberikan artinya ya orang merasa senanglah di sini. Keunggulannya hanya berusaha semacam itu sebisa mungkin. Pelayanan ya. Ya pelayanan. Dan tentang harga dan sebagainya, insya Allah kita buat walaupun begini, kita kelasnya kelas masyarakat sajalah. Ya untuk terakhir ini Pak, kaitan dengan mungkin ada kesan pesan dari Bapak kaitan dengan mungkin untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau mau baru merintis usaha apapun itu, mungkin Bapak kan sudah istilahnya berpengalaman dalam hal usaha. Ya, ini bareng-bareng. bisa diberikan kesan pesan atau motivasi mungkin buat teman-teman Pak. Saya punya pesan kepada adik-adik semua, khususnya yang masih muda, masih langkai dowo. Usaha apapun, nek panjen seneng, kemudian di situ dihitung prospek, monggo dijalankan dengan sungguh-sungguh. Modal utama kita adalah orang usaha adalah suatu kejujuran dan bisa dipercaya, karena dengan itu saya memulai usaha. Dimodali berapapun, kalau tidak punya keinginan, tidak punya keinginan yang dan usaha yang ya sing ulet lah, itu tidak akan jalan. Di samping itu harus dibarengi dengan doa. Panjen kabeh Gusti Allah sing maringi. Ning nek dhewe wis karep lem laku sak bener-benere ditungani, insya Allah, dan saya yakin akan sukses usaha apapun.
Ngoten, Oke, Dik. luar biasa. Terima kasih Bapak Syafruddin. Semoga usaha dalam Merapi semakin maju, semakin Amin, berkembang. amin. Doanipun. Semua orang usaha ya bener golek suatu keuntungan. Tapi yang lebih untung adalah perseduluran, gitu, Mas. Jadi, akhir kalam, mbok menawa lepatku, aku tinggal pura, saya mohon maaf karena wong desa. Nah, tentu saja semua harus diiringi doa, semua kuasa Gusti Allah, kita sebagai manusia saya cetor, randu ya popo, randu kekuatannya di Gusti Allah. Monggo berdoa dan usaha nomor 1. Ya. Ngoten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.